Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Aziza Rahmadanti dengan NIM 2104545. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Pendidikan Geografi. Baiklah, pada hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Geografi Tanah, yaitu proses pembentukan tanah. Sebelum kita membahas bagaimana proses pembentukan tanah itu, lebih baik kita membahas apa itu tanah. Tanah pada dasarnya memiliki berbagai pengertian yang berbeda, tapi dilihat dari sudut pandangnya. Secara umum diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi pelapukan aktivitas biologis oleh suatu bahan induk atau batuan keras yang mendasarinya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah ini dinamakan dengan ilmu pedologi. Pedologi ini membahas tentang faktor dan proses terbentuknya tanah, karakteristik tanah, serta distribusi jenis tanah. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan tanah. Hans Jenny 1941 menjelaskan bahwa tanah dalam proses pembentuknya membutuhkan 5 faktor, yaitu iklim, organisme, relief atau topografi, bahan induk, varian material, dan waktu. Pertama yaitu iklim. Iklim menjadi faktor yang paling penting. Iklim ini mengatur laju dan jenis pembentukan tanah. Penentu utama distribusi vegetasi. Iklim ini adalah penentu utama distribusi vegetasi. Yang pertama yaitu suhu. Suhu berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Suhu tinggi maka proses pelapukannya lebih cepat. Dan curah hujan. Curah hujan juga berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Jadi faktor pembentukan tanah ini iklim itu sangat berpengaruh karena dengan suhu dan curah hujan akan mempercepat namanya pelapukan dan pencucian tanah. Kedua yaitu organisme. Organisme ini mempengaruhi tentang perkembangan tanah. Atau bakteri dan jamur membantu dekomposisi tanah. Berkaitan dengan horizon tanah, semakin banyak aktivitas organisme, maka horizon tanah semakin tidak terlalu berbeda. Dan sifat tutupan vegetasi juga mempengaruhi sifat humus tanah. Akar tanaman dapat mengikat partikel tanah dan membantu dalam proses kompresi tanah. Organisme ini meliputi vegetasi, mikroba, dan hewan. Yang ketiga yaitu relief atau topografi. Relief atau topografi ini adalah perbedaan tinggi, bentuk, atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. Kondisi relatif dinamis ini memiliki dampak yang pertama yaitu ketebalan profil tanah. Misalnya topografi miring, lapisan tanahnya akan lebih tipis karena adanya erosi. Sedangkan topografi datar, lapisan tanahnya tebal karena adanya sedimentasi. Kedua yaitu sistem drainase atau pengaliran. Kondisi yang sistem drainase atau pengaliran yang jelek akan menyebabkan tanah menjadi masam. Selanjutnya itu bahan induk. Bahan induk atau parental material terdiri atas batuan yang hasilnya adalah tanah mineral.
Yang kedua, bahan organik yang berasal dari campuran dengan bahan mineral hasilnya tanah organik. Bahan induk ini juga mempengaruhi laju dan jalan pembentukan tanah. Adanya 3 sifat dalam bahan induk yang dapat mempengaruhi pembentukan tanah yaitu yang pertama yaitu sifat kimia. Sifat kimia ini berkaitan dengan susunan mineral. Yang kedua yaitu sifat fisik. Sifat fisik berkaitan dengan struktur dan granularitas. Yang ketiga yaitu sifat permukaan berkaitan dengan kemudahan reaksi. Faktor selanjutnya yaitu waktu. Waktu ini mempengaruhi dalam menentukan jenis dan sifat tanahnya. Pembentukan tanah membutuhkan waktu relatif lama. Waktu ini juga adalah penunjang dari faktor-faktor lainnya, karena tahapan pada pembentukan tanah dapat memberikan profil tanah yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah yang pertama yaitu watering. Watering atau pelapukan terjadi di lapisan atas tanah. Pelapukan ini ada karena aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk atau batuan dan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim, udara, air, hujan, sinar matahari, dan salju. Pelapukan ini terjadi dengan dua aktivitas. Yang pertama, pelapukan fisik. Pelapukan fisik ini memecahkan batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Jadi pelapukan fisik itu bisa dilihat secara fisiknya. Dan pelapukan kimia melibatkan perubahan komposisi kimia dari mineral batuan. Yang kedua yaitu proses pembentukan tanah, yaitu leaching. Leaching atau pencucian. Leaching atau pencucian ini akan menyebabkan perubahan pada komposisi fisik dan kimia pada bahan induk. Hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia. Yang ketiga yaitu proses transformation and elevation atau perubahan dan elevasi. Transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Terjadinya pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Hasil tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. Transformasi dibantu oleh tanaman dan hewan. Transformasi dapat meningkatkan kondisi drainase dan komposisi nutrisi. Proses terakhir yaitu post-solidization and translocation. Post-solidisasi dan translokasi terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lempung dan adanya pembentukan bahan mineral dan aluminium, silikat, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami perpindahan di antara lapisan pada profil tanah, menghasilkan warna yang berbeda-beda pada profil tanah.
Selanjutnya yaitu proses pembentukan tanah. Bisa kalian lihat pada gambar pada PPT tersebut. Yang pertama yaitu pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap yang diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasukkan air dan udara kemudian merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya terjadi proses pelapukan di dalam batuan. Pada proses ini, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut karena didukung oleh air dan udara. Akan tapi organisme yang dapat berkembang pada tahapan proses pembentukan tanah ini terbilang masih sangat terbatas, misalnya lumut dan mikroba. Jadi proses pertama yaitu bisa dilihat di gambar ini. Batuannya, proses pertama ini disimpulkan bahwa batuannya sudah mengalami pelapukan dan dimasukin air. Yang sudah bisa tumbuhannya, tetapi terbilang masih sangat terbatas. Biasanya yang sudah bisa tumbuh pada proses pertama ini yaitu lumut dan mikroba. Proses yang kedua yaitu batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan akan menghancurkannya. Lama-kelamaan batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentuk tanah. Jadi dalam proses yang kedua pada gambar ini, tumbuhan sudah mulai tumbuh dan masuk dalam batuan perlahan-lahan dan batuan akan mulai hancur. Bisa dilihat pada gambar kedua, ini tumbuhannya sudah tumbuh dan masuk ke dalam batuan. Proses yang ketiga, sudah terbentuk humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan menjadi tanah subur sangat lama, bisa sampai ratusan tahun. Jadi proses ketiga ini tumbuhan sudah terbentuk humus, tanah menjadi subur dan tumbuhan sudah mulai membesar. Dan proses terakhir, pembentukan tanah yang membutuhkan waktu sangat lama ini mengingatkan kita betapa berharganya tanah, karena itu menjaga tanah tetap subur jauh lebih baik daripada merusaknya. Jadi setelah berhumus dan tanah menjadi subur dan tumbuhan menjadi besar, untuk proses penambahan tanah ini sangat lama. Bahkan memerlukan waktu sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dari gambar ini dapat menjelaskan tentang proses pembentukan tanah itu sendiri. Dari gambar ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pertama ini terjadi karena mulai masuknya air ke dalam batuan dan mengalami pelapukan. Yang kedua, dan tumbuhan juga mulai tumbuh, tapi itu sangat kecil.
pada proses pertama ini, karena yang bisa hidup yaitu lumut dan mikroba. Yang proses kedua, bahan organik sudah tumbuh, yaitu tumbuhan-tumbuhan kecil, sehingga masuk ke akar tumbuhan kecil ini masuk ke dalam batuan. Proses ketiga yaitu sudah mulai adanya humus dan menyuburkan tanah. Tumbuhan menjadi besar. Proses terakhir ini tumbuhan sudah menjadi besar dan humus sudah ada, tapi sebelum menjadi tanah, batuan ini harus memerlukan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun, seperti puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang proses pembentukan lahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.